Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia, salam tandan berduri. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel kita ini. Dan pada kesempatan ini saya akan coba untuk membahas 5 kesalahan penggunaan pupuk NPK. Jadi sahabat sekalian, tujuan saya membahas ini adalah agar nantinya setelah menyaksikan video dari saya ini, sahabat bisa paham bagaimana cara menggunakan pupuk NPK ini agar lebih efektif, sahabat. Karena sama-sama kita ketahui, sahabat, harga-harga pupuk yang semakin tinggi ini, makanya kita harus lebih berhati-hati dalam penggunaannya agar tetap sasarannya, sahabat ya. Oke sahabat, langsung saja. Kesalahan yang pertama itu tentang jenis NPK-nya, sahabat. Jadi NPK untuk sawit yang baru ditanam dengan sawit yang sudah produksi tentu berbeda, sahabat ya. Itu kalau sahabat sawitnya baru ditanam belum berbuah, bisa sahabat menggunakan NPK 15 15 15 seperti itu contohnya, sahabat ya. Namun sahabat sekalian, kalau sahabat sawitnya sudah produksi seperti ini, maka NPK yang terbaik yang sahabat gunakan itu seharusnya yang mempunyai dosisnya itu mempunyai kandungannya 13, 8, 27, 4 dan 0,5 boron. Seperti itu sahabat, itu salah satu contohnya. Jadi kita untuk sawit yang sudah produksi seperti ini, gunakanlah NPK yang kadar kaliumnya lebih tinggi, sahabatnya. Kenapa harus kadar kalium lebih tinggi, sahabat? Karena dari hasil penelitian, sahabat, tandan buah segar yang sudah masak ya seperti ini contohnya, itu kalau diteliti itu kadar kaliumnya tinggi, sahabatnya. Makanya untuk memperbagus hasil buah ini, sahabat, dan merangsang pembentukan bunga yang baru, itu adalah dari kadar kaliumnya, sahabat ya. Itu yang pertama adalah dari jenis NPK-nya. Jadi saran saya gunakan NPK yang kadar kaliumnya tinggi kalau untuk sawit sahabat sudah menghasilkan ya, sahabat ya, atau sudah berbuah. Kemudian sahabat, yang kedua adalah unsur tambahannya, sahabat ya. Jadi unsur tambahan itu pun berbeda antara sawit yang baru ditanam dengan sawit yang sudah produksi. Dan kalau sawit yang sudah produksi ini, sahabat, kita harus lebih menggunakan dari 3 unsur hara tadi ya, sahabat ya. Jadi kan kalau NPK yang 3 unsur hara tuh urea, kemudian ada fosfat, ada kalium. Namun kalau yang untuk sawit produksi, sahabat, di situ ada tambahannya juga magnesium dan boron, sahabat ya. Makanya kalau sawit sahabat sudah produksi, sahabat sebaiknya menggunakan NPK 13, 8, 4 dan 0,5 boron. Seperti itu, sahabat ya. Pokoknya sahabat cari yang kadar kaliumnya tinggi. Kemudian kenapa harus menggunakan NPK yang lebih dari 3 unsur hara, sahabat? Itu karena kalau kita menggunakan NPK yang 4 atau 5 unsur hara yang ada tambahan magnesium dengan boron, kalau memang kondisi sangat mendesak, sahabat sudah tidak memerlukan pupuk yang lain lagi gitu, sahabat ya. Namun kalau sahabat mau tambahkan juga tidak masalah. Namun kalau sahabat menggunakan yang 3 macam unsur hara saja hanya NPK, sahabat nanti harus menambahkan lagi magnesium dari kandungan dolomit. Juga sahabat harus menambahkan lagi pupuk boratnya. Seperti itu, sahabat ya. Kalau hanya sahabat menggunakan NPK 16 16 16 gitu, sahabat ya. Itu yang kedua adalah tentang unsur tambahannya, itu, sahabat. Kemudian yang ketiga adalah tentang dosis, sahabat ya. Jadi dosis ini juga sangat penting, sahabat. Banyak yang menanyakan kenapa hasil panen saya itu menurun seperti itu, sahabat. Ternyata ketika coba dicek, itu dosis pemupukan itu berkurang dari standar umumnya pemupukan, sahabat. Apalagi dengan harga pupuk yang semakin mahal, banyak para sahabat-sahabat tani kita ini yang mengurangi dosis pemupukannya, sahabat. Karena dikurangi dosisnya, makanya sekian tahun ya, itu bisa reaksinya itu bisa 1 tahunan tuh, sahabat, baru terasa hasil itu akan berkurang. Jadi bagaimana cara mensiasatinya, sahabat? Tentu setiap panen sawit kita ini kita sisihkan untuk pembelian pupuk seperti itu, sahabat ya. Dan perlu sahabat ketahui bahwa untuk sawit usia 4-8 tahun ini, sahabat,
Kalau sahabat menggunakan pupuk NPK 13 8 27 4 dan 0,5 boron ini, dosis per tahun itu sekitar 4 sampai 5,5 kilo sahabat. Itu dosisnya seperti itu. Jadi tentu itu sangat lumayan kita membelinya sahabat. Itu per pokok per tahun itu segitu dosisnya sahabat. Itu makanya setiap panen kita harus menyisihkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah frekuensi pemupukan kita sahabat ya. Jadi frekuensi yang dimaksud itu kita harus pahami dulu sahabat, berapa dosis per tahun. Itu sahabat bisa cek ya, banyak informasi tentang dosis pupuk. Kalau yang saya contohkan tadi, per tahun untuk sawit umur 4 sampai 8 tahun itu sekitar 4 sampai 5,5 kilo per pohon ya sahabat ya. Kalau sahabat menggunakan NPK 13 8 27 4 dan 0,5 boron itu sahabat ya. Jadi kalau sahabat mau membaginya terserah sahabat itu sahabat ya. Ibaratnya kalau tanah sahabat berpasir, daripada pupuk ini banyak yang tergerus air, alangkah baiknya dosis tadi sahabat bagi menjadi 3 kali pemupukan atau 4 kali pemupukan itu sahabat ya. Sebagai contoh, kalau per pohon ini katakanlah kita genapkan ya 4 sampai 5,5 kilo, kita anggap 6 kilo per pohon per tahun. Maka kalau sahabat dibagi 3, sekali pupuk adalah 2 kilo itu sahabat ya NPK nya. Kalau sahabat mau dibagi 4, itu berarti per sekali pupuk adalah 1,5 kilo seperti itu sahabat ya. Jadi itu yang disebut frekuensinya. Jadi yang terpenting harus kita ketahui dulu adalah berapa jumlah dosis per tahun, kemudian sahabat bagi ingin berapa kali sahabat melakukan pemupukan seperti itu sahabat ya. Kemudian sahabat, yang kelima adalah bagaimana cara kita melakukan pengaplikasian pupuk di kelapa sawit kita ini sahabat. Apakah mau sahabat tebar atau dibenamkan? Itu tergantung kondisi tanah sahabat. Kalau tanah sahabat datar yang tidak terlampau miring ya datar sahabat, itu faktor untuk tergerus air itu sangat kecil sahabat. Jadi kalau tanahnya datar lebih baik dilakukan pemupukan dengan cara ditebar sahabat. Apalagi kalau hujannya masih rintik-rintik sahabat ya, itu bisa langsung terserap seperti itu sahabat ya. Namun kalau tanah sahabat miring, itu lebih baik dibenam. Namun dibenam itu sahabat, alangkah baiknya dibenam itu dengan bentuk memanjang sahabat. Jangan kita membenam ibaratnya satu pohon ini hanya sekian lubang, kemudian kita gali dalam satu lubang 1 kilo atau berapa, itu nanti kurang efektif sahabat. Karena perakaran kan sawit ini banyak perakaran sahabat. Namun kalau kita bikin panjang lubang ya gitu sahabat, dan itu akan lebih cepat lagi terserap oleh tanaman kelapa sawit kita itu sahabat ya. Sahabat sekalian, dari video kita ini dapat diambil kesimpulan bahwa kesalahan yang sering kita lakukan ini, yang pertama itu tentang jenis pupuk yang kita gunakan NPK nya, kemudian yang kedua adalah unsur hara tambahannya, yang ketiga dosis penggunaannya, yang keempat frekuensi pemupukan, kemudian yang kelima cara tebar kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.